Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, senang banget yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema sholat istikharah, awas salah. Nah, banyak orang ternyata yang melakukan sholat istikharah ini, banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sehingga nggak dapat apa-apa, nauzubillah min zalik. Nah, kita lanjutkan lagi nih ya buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Tadi guru kita sempat kepotong sebelum iklan, mau mengajarkan kita bagaimana caranya atau tata cara sholat dari istikharah ini yang baik dan benar tanpa memaksakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, tafadhol Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana Syam Fadli. Artinya tata cara sholat istikharah sama dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Tadi juga guru kita Ustaz Maulana juga sudah membahas. Artinya kalau bisa waktunya itu diistiqomahkan. Itu salah mengajarkan. Misalnya sekali mau ba'dal isya, misalnya habis sholat fardu, habis isya. Yang kedua juga habis sholat isya. Yang ketiga juga habis sholat isya. Artinya diistiqomahkan. Oh, mau sepertiga malam. Kalau bisa waktunya juga diistiqomahkan. Misalnya setiap jam 1. Jadi setiap jam 1 kita sholat sunnah, bangun sholat sunnah istikharah. Karena memang waktu diistiqomahkan itu sesuatu yang istiqomah punya nazar sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Punya punya fadilah sendiri ketika orang istikharah. Jadi dilihat oleh Allah, oh dia istikharah, istikharah dan istiqamah di dalam waktunya, insya Allah lebih dimudahkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tata caranya seperti apa? Sama. Misalnya usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, saya sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dibersihkan bagus, artinya badannya bersih, jasadnya bersih, artinya pakaiannya juga bersih. Kemudian wudhu dengan wudhu yang bagus, diniatkan betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat sholat sunnah istikharah. Lantas apa yang dibaca? Yang dibaca tetap pertama dalam madhab kita membaca surah Al-Fatihah, baik dalam sholat sunnah atau sholat wajib atau sunnah, hukumnya wajib membaca suratul Fatihah. Jadi tetap membaca suratul Fatihah, habis membaca surah Al-Fatihah terserah ayatnya. Mau ayat yang panjang atau pengen misalnya kalau yang pendek seperti biasalah qul ya ayyuhal kafirun. Kan sholat kita nggak jauh-jauh. Betul. Kulhu semua. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya, tinggi-tinggi sedikit ya qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kadang-kadang bolak-balik, enggak selesai-selesai. Nah, artinya qul ya ayyuhal kafirun itu rakaat pertama. Jadi rakaat pertama habis baca Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua tetap baca Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, baca itu. Atau saya pengen lebih panjang, Ustadz, boleh pegang Quran, ya, pegang Quran, ambil Al-Quran, tapi dengan adab, dengan akhlak, ada tata caranya. Atau yang kecil, diambil di kantong seperti ini, misalnya, kemudian dia buka Al-Quran, sudah dia tandai, bisa dia baca, setelah itu dia taruh lagi seperti ini, nah, kemudian dia ruku, dia sujud seperti biasa. Hadirkan hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu petunjuk. Kemudian setelah salam ada doa-doa astaghfiruka, artinya doa-doa yang sudah ada. Kalau kita bisa bahasa Arabnya, terkadang orang memaksakan harus dengan bahasa Arabnya. Bagus dan juga mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau bahasa Indonesia boleh seperti tadi. Ya Allah, tadi kan ada pilihan 2 tadi. Benar. Jangan disebutin lagi ya. Nggak usah. Artinya ya Allah kita mengadu, nangis nggak apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyerahkan pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan pilihan kita, jadi ataupun tidak jadi. Kan begini, ketika kita ingin sesuatu, Allah tidak ingin jadi atau tidak? Nggak jadi. Nggak jadi. Ketika kita ingin sesuatu, Allah ingin jadi atau tidak? Jadi. Jadi. Ketika kita tidak ingin, Allah ingin jadi atau tidak? Jadi. Jadi. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan tata cara ini hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Jadi ya tidak rabbal ada surah yang alamin. khusus ya.